Aturan-aturan yang berlaku pada perkalian pecahan adalah: 1. Operasi hitung perkalian pada pecahan tidak terpengaruh oleh penyebut dari pecahan tersebut. Penyebutnya sama maupun berbeda, maka penyelesaiannya akan sama, yaitu pembilang kali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Yang kedua, untuk pecahan campuran, maka harus diubah dulu menjadi pecahan biasa. Setelah itu baru bisa dilakukan operasi perkalian sesuai dengan langkah-langkah yang di atas. Contoh soal 2/3 dikali 1/3. Di sini kalian perhatikan penyebutnya sama ya, yaitu 3. Tapi kita menyelesaikan perkalian tidak terpengaruh ya. Pokoknya yang di atas atau pembilang dikali pembilang per penyebut dikali penyebut. Berarti 2 dikali 1 per 3 kali 3. Hasilnya adalah 2/9. Soal berikutnya, 3/7 dikali 2/3. Berarti kita kalikan saja ya. 3 dikali 2 per 7 kali 3. Sama dengan 6/21. Lebih mudah kan perkalian pada pecahan? Tidak perlu kalian samakan penyebutnya ya. Langsung aja kali ya, yang atas kali atas, bawah kali bawah. Bagaimana kalau soalnya seperti ini? 1/2/5 dikali 3/4. Berarti kan ada bilangan pecahan campurannya ya. Nah, untuk dikalikan, kalian harus ubah dulu nih pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Caranya seperti apa? Nah, untuk mengubah menjadi pecahan biasa, maka 1/2/5. Kalian harus mengalihkan 5 dengan 1 dulu. Yang penyebutnya ya, 5 kita kalikan dengan bilangan 1. 5 kali 1, hasilnya berapa? 5. Kemudian hasilnya itu kalian jumlahkan dengan pembilangnya. Di sini pembilangnya 2. Ya, berarti 5 ditambah 2. Hasilnya adalah berapa? 7. Berarti 1/2/5 kalau kita ubah jadi pecahan biasa menjadi 7/5. Ingat, penyebutnya tidak berubah ya. Berarti 7/5 dikali 3/4. Kalau sudah seperti ini, baru bisa kita kerjakan operasi perkaliannya ya. 7 dikali 3 per 5 kali 4. Hasilnya adalah 21/20. Kalian perhatikan. Pembilangnya 21, penyebutnya 20. Berarti pembilang lebih besar dari penyebut. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kalau kita mau sederhanakan atau bisa kita ubah jadi pecahan campuran. Karena pembilang lebih besar dari penyebut. Bagaimana cara mengubah menjadi pecahan campuran? Kita bagi aja, 21 bagi 20, hasilnya berapa? Hasilnya 1, Bu. Tulis satunya. Sisanya berapa? Sisanya 1. Berarti kita tulis juga sisanya di atasnya ya. Berarti 1/20. Kalau penyebut selalu tidak berubah. Soal berikutnya. 2/1/4 dikali 1/2. Nah, ini lebih itu lagi nih, lebih rumit nih. Keduanya adalah bilangan pecahan campuran. Berarti kita ubah dulu ya keduanya jadi pecahan biasa. 2/1/4 jadi pecahan biasanya gimana? 2 dikali 4 hasilnya berapa? Betul, hasilnya 8. Kemudian hasilnya kita tambahkan 1 atau pembilangnya. Berarti 8 tambah 1 hasilnya 9. Jadi pecahan biasanya adalah 9/4. Ingat penyebutnya nggak berubah. Kemudian dikali 1/2. 1/2 kita ubah jadi pecahan biasa. 1 dikali 2 ditambah 1. 1 kali 2 hasilnya 2 ditambah 1 hasilnya 3. Berarti 3/2. Kalau sudah bentuk pecahan biasa, kita bisa langsung lakukan perkalian ya. 9 dikali 3 per 4 dikali 2. Hasilnya adalah 27/8. Sebenarnya sampai sini juga sudah boleh ya 27/8, tapi kalau kalian mau mengubah jadi pecahan campuran juga bisa, karena di sini pembilangnya 27 lebih besar dari penyebutnya.
27 dibagi 8 hasilnya adalah 3 ya. Karena 8 kali 3 itu 24. Berarti sisanya adalah 3. Kita tulis 3 di atasnya. Berarti 27/8 kalau kalian mau ubah jadi pecahan campuran menjadi 3/8. Pembagian. Aturan-aturan yang berlaku pada pembagian adalah 1. Operasi hitung pembagian pada pecahan tidak terpengaruh oleh penyebut dari pecahan tersebut. Penyebutnya sama maupun berbeda, maka penyelesaiannya akan sama, yaitu bentuk pembagian itu kita ubah menjadi bentuk perkalian. Tetapi pecahan yang berada di sebelah kanan dari pembagian kita balik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Ingat ya anak-anak, kalau bentuk pembagian pecahan kalian pasti harus mengubah jadi perkalian, ya. Aturan kedua untuk pecahan campuran seperti juga perkalian ya, kita harus ubah dulu menjadi pecahan biasa. Baru bisa kita lakukan langkah-langkah yang di atas. Contoh soal 1/4 dibagi 3/4. Kalian perhatikan penyebutnya sama tidak? Di sini penyebutnya sama ya, yaitu 4. Tetapi untuk pembagian itu penyebut tidak pengaruh, sama maupun beda. Tetap saja kita harus ubah dulu pembagian ini menjadi perkalian. Setelah diubah jadi perkalian, maka bilangan pecahan yang berada di sebelah kanan pembagi, di sini sebelah kanan pembagi adalah 3/4. Kalian harus balik posisinya. Jadi kalau dibalik 3/4 itu menjadi 4/3. Oke, ibu ulangi. 1/4 dibagi 3/4 itu sama dengan 1/4 dikali 4/3. Kalau sudah diubah menjadi bentuk perkalian, maka kita bisa langsung kerjakan. Atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 1 kali 4 per 4 kali 3. Hasilnya adalah 4/12. Sampai sini sebenarnya sudah boleh ya. Tapi kalau kalian mau menyederhanakan 4/12 ini bisa juga. Yaitu menjadi 1/3. Dari mana 1/3 Bu? Yaitu 4 dan 12-nya kita cari FPB-nya yaitu 4 ya. Berarti atas dan bawah sama-sama dibagi 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1, 12 dibagi 4 hasilnya 3. Soal kedua, 2/7 dibagi 3/5. Kita ubah dulu ya jadi bentuk perkalian. Berarti 2/7 dikali, ingat dibalik, 3/5 menjadi 5/3. Kemudian sama dengan 2 kali 5 per 7 kali 3. Hasilnya adalah 10/21. Soal berikutnya 21/3 dibagi 3/4. Perhatikan di sini adalah bilangan pecahan campuran 21/3. Nanti kita ubah dulu ya jadi pecahan biasa. 2 dikali 3 hasilnya 6 kan. Kemudian kalian tambahkan dengan 1. Berarti 7/3 dibagi 3/4. Kalau sudah jadi bentuk pecahan biasa semua tinggal kita ubah jadi bentuk perkalian. Berarti 7/3 dikali 4/3. Ingat dibalik ya yang sebelah kanannya. Setelah jadi bentuk perkalian tinggal kita kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah. 7 dikali 4 per 3 dikali 3 ya. Hasilnya adalah 28/9. Di sini karena pembilang lebih besar dari penyebut, maka bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. 28/9. 28 dibagi 9. Hasilnya adalah 3 ya. Karena 3 kali 9, 27. Sisanya 1. Berarti kita tulis satunya di atas. Jadi bentuknya menjadi 31/9. Soal selanjutnya. 31/6 dibagi 21/2. Nah, perhatikan ya ini pecahan campuran. Kita ubah dulu semuanya menjadi pecahan biasa. 31/6. 3 dikali 6. 18 kan? Ditambah 1.
berarti 19/6. Kemudian yang 21/2 kita kalikan dulu 2 kali 2, 4 kan, ditambah 1 menjadi 5/2. Setelah itu kita ubah jadi bentuk perkalian. 19/6 dikali, dibalik ya, yang 5/2-nya menjadi 2/5. Kalau sudah bentuk perkalian, tinggal kita kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Berarti 19 dikali 2/6 dikali 5. Hasilnya adalah 38/30. Sampai sini juga sudah boleh, atau kalian mau ubah jadi pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka 38/30 itu sama dengan 18/30. Sampai di sini dulu pembahasan tentang pecahan. Untuk lanjutan pembahasan pecahan, kalian bisa lihat di link deskripsi dari video ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.